Perkenalkan, nama saya Gottlieb Ian Gabriel Letan dengan NIM 2123716445. Dalam video ini saya akan membuat perhitungan biaya operasi kendaraan bagian 1, biaya tidak tetap. Yang pertama, data sekunder. Bagian dari data sekunder yang pertama adalah jenis bahan bakar. Item biaya yang pertama bensin, harga ekonomi 10.000, satuan rupiah per liter. Yang kedua solar, harga ekonomi 6.500, satuan rupiah per liter. Yang ketiga oli, sedan, harga ekonomi 50.000, satuan rupiah per liter. Yang keempat kendaraan baru utility, harga 180 juta, satuan rupiah per kendaraan. Yang kelima upah tenaga pemeliharaan, harga ekonomis 11.721 rupiah, satuan rupiah per jam. Ban baru sedan harga 525.000, satuan rupiah per ban baru. Bagian kedua, berat kendaraan total. Tabel 1 berat kendaraan total yang direkomendasi. Jenis kendaraan yang pertama sedan, nilai minimum 1,3 ton, nilai maksimum 1,5. Yang kedua utility, nilai minimum 1,5, nilai maksimum 2. Yang ketiga bus besar, nilai minimum 3, nilai maksimum 4. Yang keempat bus yang ketiga bus kecil, nilai minimum 3, nilai maksimum 4. Yang keempat bus besar, nilai minimum 9, nilai maksimum 12. Yang kelima truk ringan, nilai minimum 3,5, nilai maksimum 6. Truk sedang, nilai minimum 10, nilai maksimum 15. Dan yang terakhir truk berat, nilai minimum 15, nilai maksimum 25. Untuk yang ketiga, kecepatan kendaraan. Tabel 2, kecepatan rata-rata kendaraan yang direkomendasi. Untuk jenis kendaraan sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat, nilai minimum dan nilai maksimumnya adalah sama, 5 dan 100. Yang kedua, biaya konsumsi bahan bakar. Untuk bagian pertama biaya konsumsi bahan bakar adalah kecepatan rata-rata lalu lintas. Untuk lokasi, Jalan Piat Atalo, Jembatan Leliba, hari tanggal Rabu 18 Oktober 2023, periode waktu pengamatan pukul 6 sore sampai jam 7 malam, WITA. Jenis kendaraan, untuk sedan, utility, dan bus kecil, golongan kendaraan adalah kendaraan ringan, kecepatan rata-rata 12,30 km per jam. Dan untuk bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat, golongan kendaraan adalah kendaraan berat, kecepatan rata-rata 12,18 km per jam. Yang bagian kedua adalah percepatan rata-rata dengan rumus AR sama dengan 0,0128 kali V per C. AR sama dengan percepatan rata-rata, V sama dengan volume lalu lintas, dengan C adalah kapasitas jalan. Volume lalu lintas 2007,5, kapasitas jalan 1960,2, AR 0,013108866. Yang ketiga, simpangan baku percepatan dengan rumus SA sama dengan SA max dibagi 1,4 dibagi 1 tambah E pangkat A tambah A1 kali V per C. Untuk SA sama dengan simpangan baku percepatan, untuk SA max sama dengan simpangan baku percepatan maksimum, untuk A0, A1 sama dengan koefisien parameter, dan V sama dengan volume lalu lintas, C sama dengan kapasitas jalan. Untuk nilai SA max adalah 0,75, A0 5.140, A1 min 8.264, V sama dengan 2007,5, C sama dengan 1960,2, SA 0,749. Yang keempat, tanjakan dan turunan. Tabel 4, alinyaman vertikal yang direkomendasi pada berbagai medan jalan. Kondisi medan, yang pertama datar, tanjakan rata-rata 2,5, turunan rata-rata min 2,5, derajat tikungan 15. Kondisi medan kedua bukit, tanjakan rata-rata 12,5, turunan rata-rata min 12,5, derajat tikungan 115. Yang ketiga pegunungan, tanjakan rata-rata 22,5, turunan rata-rata min 22,5, derajat tikungan 200. Yang kelima biaya konsumsi bahan bakar. Dengan rumus BI/BB/MJ sama dengan KBBI/MI kali HBB/MJ.
BI BBMI sama dengan biaya konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan dalam rupiah per kilometer. Untuk KBBIMI sama dengan konsumsi bahan bakar minyak untuk jenis kendaraan dalam liter per kilometer. Untuk HBBMJ adalah harga bahan bakar untuk jenis BBMJ dalam rupiah per liter. Yang keenam, konsumsi bahan bakar minyak KBBM. Ini adalah rumus dari KBBMI. Tabel 5, ini adalah nilai konstanta dan koefisien-koefisien parameter model konsumsi BBM. Biaya konsumsi bahan bakar jenis kendaraan sedan KBBMI 0,149 dengan harga 10.000. BIBMMJ 1.490,78. Dan ini adalah nilai-nilai dari utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Yang bagian ketiga, biaya konsumsi oli. Yang bagian pertama dari biaya konsumsi oli adalah biaya konsumsi oli dengan rumus BOI kali KOI. BOI sama dengan KOI kali HOJ. BOI sama dengan biaya konsumsi oli untuk jenis kendaraan dalam rupiah per kilometer. KOI sama dengan konsumsi oli untuk jenis kendaraan dalam liter per kilometer. HOJ sama dengan harga oli untuk jenis oli dalam rupiah per liter. I sama dengan jenis kendaraan, J sama dengan jenis oli. Yang kedua, konsumsi oli. Konsumsi oli untuk masing-masing jenis kendaraan dapat dihitung dengan persamaan berikut. Ini adalah rumus dari konsumsi oli. Tabel 6, nilai tipikal JPOI, KPOI, dan OHI yang direkomendasikan jenis kendaraan untuk sedan utility, bis kecil, bis besar, truk ringan, truk sedang, truk berat. Nilai JPOI sama untuk KPOI 3,5, 3,5, 6, 12, 6, 12, 24. Untuk nilai ini semua sama. Jenis kendaraan untuk sedan JPOI 200.000, KPOI 3,5. Untuk bagian liter per kilometer 0,00028, AHK 0,00175, KBBMI 0,149, KO 0,00264, untuk HO 50.000, untuk BOI 13,18. Dan ini adalah nilai-nilai jenis kendaraan utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedan, dan truk berat. Bagian keempat, biaya konsumsi suku cadang. Untuk bagian pertama, biaya konsumsi suku cadang dengan rumus BPI sama dengan PI kali KBI bagi 1 juta. BPI sama dengan biaya pemeliharaan kendaraan untuk jenis kendaraan rupiah per kilometer. AKBI sama dengan harga kendaraan baru rata-rata untuk jenis kendaraan. Untuk PI, nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru jenis. Untuk I sama dengan jenis kendaraan. Yang bagian kedua, nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru. Nilai relatif biaya suku cadang terhadap harga kendaraan baru atau konsumsi suku cadang untuk satu jenis kendaraan dapat dihitung dengan rumus persamaan berikut. Ini adalah rumus dari nilai relatif biaya suku cadang. Tabel 7, nilai tipikal. Ini adalah nilai dari jenis kendaraan sedang, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, truk berat. Dengan ini adalah nilai tipikal. Perhitungan PI, jenis kendaraan sedan 0,69, 0,42, 0,10, 15,15, 5.000, 4.000, 4.204. Utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat. Ini adalah nilai-nilainya perhitungan PI. Untuk
perhitungan biaya suku cadang ini adalah nilai dari perhitungan biaya suku cadang. Yang kelima, biaya upah tenaga pemeliharaan. Biaya upah perbaikan kendaraan untuk masing-masing jenis kendaraan dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Ini adalah rumus dari biaya upah tenaga pemeliharaan. Untuk harga satuan upah tenaga pemeliharaan, Kota Kupang UMR daerah, jam kerja per hari, UMR daerah 2.250.415 rupiah. Untuk jam kerja per hari 8, jam kerja per minggu 6, total jam kerja bulanan 152, upah montir per jam 11.720,53 rupiah. Yang kedua, kebutuhan jam pemeliharaan. Ini adalah rumus dari kebutuhan jam pemeliharaan dengan tabel 8 nilai tipikal. Ini adalah nilai tipikal sedan, utility, bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, truk berat. Untuk perhitungan JPI, sedan JPI 169,215, utility 169,215, bus kecil 515,183, bus besar 342,493, truk ringan 337,274, truk sedang 510,208, truk berat 331,839. Biaya upah tenaga pemeliharaan untuk jenis kendaraan sedan JPI 169,215, UTP 11.320,93 rupiah, BUI 1.983,40 rupiah. Untuk utility 169,215, UTP 11.320, BUI 1.983. Bus kecil, bus besar, truk ringan, truk sedang, dan truk berat ini adalah nilai JPI, UTP, dan BUI. Yang keenam, biaya konsumsi bahan. Bagian yang pertama, tanjakan dan turunan. Apabila data pengukuran tanjakan tambah turunan tidak tersedia, dapat digunakan nilai tipikal. Seperti pada tabel 9, nilai tipikal tanjakan dan turunan, kondisi medan, nilai tanjakan dan turunan 5, bukit 25, pegunungan 45. Untuk kedua, derajat tikungan. Apabila data pengukuran derajat tikungan untuk suatu ruas jalan tidak tersedia, dapat digunakan nilai tipikal seperti pada tabel 10. Tabel 10 nilai tipikal derajat tikungan, datar 15, bukit 115, pegunungan 200. Untuk ketiga, biaya konsumsi bahan. Ini adalah rumus dari biaya konsumsi bahan. Keempat, konsumsi bahan. Konsumsi bahan untuk masing-masing kendaraan dapat dihitung dengan rumus persamaan sebagai berikut. Tabel 11 nilai tipikal. Ini adalah nilai tipikal dari konsumsi bahan. Perhitungan konsumsi bahan. Perhitungan biaya konsumsi bahan. Ini adalah nilai-nilai dari biaya konsumsi bahan. Yang ketujuh, biaya tidak tetap besaran box atau BTT. Biaya tidak tetap dihitung dengan menjumlahkan biaya konsumsi bahan bakar, biaya konsumsi oli, biaya konsumsi suku cadang, biaya upah tenaga pemeliharaan, dan biaya konsumsi bahan sebagai berikut. Ini adalah rumus dari BTT. Jenis kendaraan yang pertama sedan. Untuk komponen BOK tidak tetap, yang pertama BIBBMJ 1.490,78 rupiah, untuk oli 13,18, suku cadang 735,78 rupiah, untuk upah 1.983,40 rupiah, untuk bahan 110,71 rupiah, BK tidak tetap 4.333,86 rupiah. Untuk yang kedua, utility BIBBMJ 1.679,40, untuk oli 20,77 rupiah, suku cadang 756,80 rupiah, upah 1.983,40 rupiah, untuk bahan 143,84 rupiah, untuk biaya box tidak tetap 4.584,22 rupiah. Untuk bus kecil BIBBMJ 1.439,71 rupiah, untuk oli 56,66 rupiah, suku cadang 1.394,38 rupiah, untuk upah 6.038,43 rupiah, untuk bahan 570,15 rupiah, untuk BOK tidak tetap 9.489,32 rupiah. Untuk bus kecil
Rp2.034,12. Untuk oli Rp131,8, Rp131,58. Suku cadang Rp956,54. Upah Rp4.014,33. Ban Rp145,76. Biaya cukai tidak tetap Rp7.322,33. Untuk truk ringan BIBBMJ Rp2.222,25. Untuk oli Rp71,94. Suku cadang Rp792,23. Upah Rp3.953,17. Ban Rp570,15. BOK tidak tetap Rp7.609,74. Truk sedang BIBBMJ Rp2.519,18. Oli Rp162,92. Suku cadang Rp2.816,75. Upah Rp5.980,12. Ban Rp219,93. BOK tidak tetap Rp11.698,90. Truk berat untuk BIBBMJ Rp4.772,59. Oli Rp616,91. Suku cadang Rp1.041,98. Upah Rp3.889,47. Ban Rp640,3. BOK tidak tetap Rp10.960,98. Sekian video dari saya. Terima kasih.